Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daring hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum dasar kimia. Daring sebelumnya kita sudah membahas 3 hukum dasar kimia. Nah, hari ini kita akan membahas 2 hukum dasar kimia yang terakhir, yaitu hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume dan hukum Avogadro atau hukum perbandingan jumlah partikel ataupun molekul. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume berbunyi, pada tekanan dan suhu yang sama, volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi akan berbanding sebagai bilangan bulat yang sederhana. Nah, bagaimana maksud yang sederhana? Kita bisa membagikan angka tersebut dengan angka yang sama untuk menyederhanakan angka yang besar menjadi angka yang lebih kecil. Untuk lebih jelasnya, kita bisa masuk ke contoh soalnya ya. Sebanyak 8 liter senyawa hidrokarbon. Nah, untuk kalian yang belum tahu apa itu senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur karbon yang dilambangkan dengan C dan unsur hidrogen yang dilambangkan dengan H. Jadi hidrokarbon itu berasal dari kata hidrogen dan karbon. Oke, sebanyak 8 liter senyawa hidrokarbon dibakar dengan 48 liter oksigen, menghasilkan 32 liter karbon dioksida atau CO2. Tentukan rumus molekul senyawa hidrokarbon tersebut. Nah, kita disuruh menentukan rumus dari senyawa hidrokarbonnya. C-nya berapa, H-nya berapa jumlahnya. Nah, sebelumnya kita harus buat dulu apa yang diketahui di dalam soal. Kita tulis dulu apa yang diketahui di dalam soal. Kita lihat ya. Sebanyak 8 liter senyawa hidrokarbon. Berarti di sini karena dia dalam satuan liter, artinya dia adalah volume. Oke? Diketahui volume dari hidrokarbon, kita buat aja CXHY. Kenapa CXHY? Karena kita tidak tahu jumlah dari si C dan jumlah dari H. Jadi kita lambangkan saja jumlah si C itu X dan jumlah dari H itu adalah Y. Jadi volume dari hidrokarbon atau CXHY yaitu 8 liter. Nah, liternya itu bisa kalian singkat dengan L saja, boleh. Dibakar dengan 48 liter oksigen. Nah, ingat ya, liter itu satuan dari volume. Jadi volume dari oksigen itu lambangnya O kan? Volume oksigen adalah 48 liter. Kemudian menghasilkan 32 liter gas CO2. Nah, jadi ketika hidrokarbon dibakar oleh oksigen, dia menghasilkan 32 liter CO2. Jadi volume dari si karbon dioksida atau CO2 adalah 32 liter. Yang ditanya, tentukan rumus molekul senyawa hidrokarbon. Yang ditanya itu rumus dari CXHY-nya berapa? X-nya berapa? Y-nya berapa? Itu kita cari. Nah, sebelum kita cari, kita harus buat dulu reaksi. Karena di sini dikatakan bahwa si hidrokarbon atau CXHY tadi dibakar dengan CO2. Hidrokarbon dibakar dengan CO2 akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, jika dia hidrokarbon dibakar, itu akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air ya. Nah, kita buat dulu volumenya. Volume dari hidrokarbon tadi adalah 8 liter. Volume dari si oksigen adalah 48 liter. Dan volume dari CO2 itu adalah 32 liter. Nah, di sini kan angkanya besar-besar nih. Ada 8 liter, 48 liter, dan 32 liter. Nah, agar ini lebih sederhana, kita bisa gunakan rumus perbandingan, yaitu perbandingan volume
Ini ingat ya, ini rumus perbandingannya. Perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Ingat ya, koefisien itu adalah angka yang berada di depan unsur atau senyawa yang ketika kita melakukan penyetaraan reaksi itu kan ada perkalian. Nah, angkanya itu kan diletakkan di depan. Itulah yang katanya koefisien. Jadi angka yang berada di depan unsur atau senyawa atau zat lah istilahnya. Nah, kita gunakan rumus perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, karena ini kan besar nih kan, angkanya besar. Kita bisa memperkecil, kita bagi dengan angka yang sama. Kita tulis dulu reaksinya. CXHY ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Tadi kan ini volumenya 8 liter, kemudian O-nya 48 liter, CO2-nya 32 liter. Nah, kalian bagikan aja dengan angka yang sama. Sama-sama bisa dibagi berapa ini? Kalau kita bagi 8 ya, ini kan kita ambil dulu ya angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil antara 8, 48, dan 32 kan adalah 8. Nah, kita ambil angka yang paling kecil yaitu 8. Apakah semua angka ini bisa dibagi dengan angka 8 atau habis bereaksi? Ataupun tidak ada koma-koma ya. Dia harus bilangan bulat. Ingat ya, di sini katakannya bahwa dia itu berbanding sebagai bilangan bulat yang sederhana. Jadi tidak ada koma-koma ya. Kita lihat di sini, kita bagi 8 misalnya. Kan angka yang paling kecil kan 8. 8 bagi 8, 1. Ya kan? Nah, ini 48 dibagi 8. Berarti 6 ya. Kan 8 kali 6, 48. Jadi 48 bagi 8, 6. Ya kan? Ini 32 dibagi 8, hasilnya 4. Oke, jadi perbandingannya itu, kan ingat ya nih, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Jadi perbandingan koefisiennya 1 banding 6 banding 4. Jadi koefisiensi CXHY itu 1, koefisiensi O2-nya 6, koefisien CO2-nya 4. Nah, nanti yang H2O-nya ini bisa kita setarakan. Oke? Nah, kita buat di sini CXHY ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, tadi kan ini 1 ya. Ini 1, kita tulis. Kemudian O-nya itu 6. Ini kita tulis 6. Oke. Kita masukkan nilai 6. Kemudian CO2-nya 4 ya. CO2-nya 4. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan belum setara nih. Di sini O-nya ada 12 ya, 6 kali 2, 12. Di sini O-nya 4 kali 2, 8. Tambah 1, 9. Jadi belum setara. Sehingga kita harus setarakan dulu. Lakukan penyetaraan reaksi ya. Ini belum setara. Maka kita buat lagi untuk melakukan penyetaraan reaksi. CXHY ditambah 6 CO2 menghasilkan 4 CO2 ditambah H2O. Nah, kita lihat. Di sini O-nya 6 kali 2. Ini bukan CO ya, maaf. Ini O2. 6 kali 2, 12. Yang di sini 4 kali 2, 8. Tambah 1, 9. Nah, bagaimana caranya supaya sama-sama 12? Jadi kan ini 4 kali 2, 8. Yang di sini kan 12. Berarti kurang berapa? 12 kurang 8, 4 ya kan? Nah, di sini kan cuma 1. Kita bisa kalikan 4 di sini. Kita kalikan di sini 4. Jadi 4 kali 2, 8. 4 kali 1, 4. 8 tambah 4, 12. Nah, hasilnya sama. Ya kan, 6 kali 2, 12. Nah, O-nya udah sama. Nah, jadi kita bisa lihat nih. Supaya sama, di sini kan CXHY. Ini X-nya belum diketahui, Y-nya juga belum diketahui ya kan? Kita lihat di sini Y-nya berapa. X-nya di sini belum diketahui. Di sini
C-nya kan 4. Nah, di sini C-nya juga harus 4. Ingat rumus jumlah atom atau unsur yang di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom atau unsur yang di sebelah kanan. Ingat ya, itu. Sebelum dan sudah reaksi itu adalah sama. Ya. Karena di sini belum diketahui X berapa, kita lihat di sini. Di sini kan C-nya kan 4. Maka di sini C-nya juga harus 4. Maka nilai X ini adalah 4, iya kan? Kenapa? Di sini kan C-nya 4. Maka di sini nilai X-nya adalah 4 karena C yang sebelum atau yang di sebelah kiri sama dengan C yang sesudah reaksi atau di sebelah kanan. Jadi kita bisa buat jumlah atom C di kiri kan harus sama dengan jumlah atom C yang di kanan. Maka karena yang C di kanan ada 4, maka X adalah 4. Paham ya? Kalau nggak paham nanti silakan kalian tanyakan di mana yang kalian tidak paham. Kemudian H-nya sama ya, jumlah atom H di kiri sama dengan jumlah atom H di kanan. Jadi di sini kita lihat yang di kiri kan dia Y, kan belum diketahui ya jumlahnya. Maka kita lihat yang di kanan. Yang di kanan itu jumlah H-nya di sini nggak ada. Nah di sini kan H-nya 4 kali 2 8. Karena yang di kanan jumlah H-nya 8, maka yang di kiri juga jumlahnya harus 8. Berarti nilai Y-nya ini adalah 8. Kan nilai Y adalah 8, seperti itu. Oke, bisa ya? Kalau tidak bisa, ya kalian silakan tanya. Di mana yang belum kalian paham? Tapi ingat aja, jumlah unsur yang di kiri harus sama dengan jumlah unsur yang di kanan. Karena yang di kiri ini X, kan belum diketahui jumlah X-nya. Maka kita lihat yang di kanan. Yang di kanan C-nya di C-nya ini ada 4. Maka nilai X-nya adalah 4. H-nya Y itu kan belum diketahui artinya nilainya. Jadi kita lihat yang di kanan. Yang di kanan dia H-nya 4 kali 2, 8. Maka nilai H yang di kiri, yang Y-nya itu adalah 8. Oke? Silakan kalian tanya jika belum paham ya. Nah, maka rumus hidrokarbon dari CXHY adalah CX-nya 4, C4, H, Y-nya 8. Nah, jadi rumus molekul hidrokarbon adalah C4H8. Selanjutnya kita masuk ke materi hukum Avogadro atau hukum perbandingan jumlah partikel atau molekul atau atom. Jadi sama ya, partikel, molekul, atom itu sama. Apa bunyi hukum Avogadro? Hukum Avogadro atau hukum perbandingan jumlah partikel berbunyi, pada tekanan dan suhu yang sama, perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien dan jumlah partikelnya. Maksudnya adalah di sini, perbandingan volume gas itu sama dengan perbandingan koefisien, atau perbandingan volume gas itu sama dengan perbandingan jumlah partikelnya. Nah, kalau kita buat rumus ya, rumusnya itu adalah perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, atau bisa juga perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah partikelnya. Nah, kalau kita buat yang ini, rumus yang ini, perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah partikel, maka rumusnya adalah Vx per Vy sama dengan jumlah partikel X per jumlah partikel Y. Kita anggap aja X itu adalah zat 1, sedangkan Y adalah zat 2. Jadi, volume zat 1 per volume zat 2 sama dengan jumlah partikel zat 1 per jumlah partikel zat 2. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita masuk ke contoh soal. Jika 5 liter gas N2 mengandung 3,01 kali
10 pangkat 22 molekul pada suhu dan tekanan yang sama, jumlah molekul 15 liter gas klor mengandung berapa molekul? Jadi yang ditanya di sini adalah jumlah molekul atau partikel dari gas klor, atau klor itu lambangnya Cl ya. Nah, sebelum kita jawab, kita buat dulu apa yang diketahui. Di sini 5 liter gas N2. Berarti yang diketahui adalah volume dari si N2 sebesar 5 liter. Kemudian mengandung 3,01 dikali 10 pangkat 22 molekul. Jadi jumlah molekul atau partikel dari si N2 adalah 3,01 dikali 10 pangkat 22 molekul. Kalau dia molekul, bisa kalian pakai jumlah molekul. Kalau dia partikel satuannya, bisa kalian pakai jumlah partikel. Sama aja ya. Pada suhu dan tekanan yang sama, jumlah molekul dari 15 liter gas klor mengandung berapa molekul? Jadi berapa jumlah molekul dari si klor? Nih ya, 5 liter gas klor, 15 liter gas klor. Berarti volume dari Cl. Ya, volume dari Cl2 atau si klor adalah 15 liter. Yang ditanya adalah jumlah molekul dari si Cl2. Jumlah molekul dari si klor atau Cl2. Kenapa dia Cl2? Kenapa dia N2? Karena dia bentuknya bebas dalam wujud gas. Jadi kalau misalnya senyawa unsur bebas, itu ada duanya jika dalam bentuk gas. Contohnya itu hidrogen H2, oksigen O2, nitrogen N2, klor Cl2, dan sebagainya. Yang penting dia wujudnya gas dan unsurnya itu unsur bebas. Artinya unsur bebas itu adalah tidak terikat dengan unsur yang lainnya. Oke? Nah, tadi rumusnya adalah Vx. V dari zat pertama. Zat pertama di sini kan ada N2, ya kan? Zat pertama N2. Jadi Vn2 per V dari zat kedua Y. Zat keduanya itu adalah si klor Cl2 sama dengan jumlah partikel atau jumlah molekul juga boleh ya, karena di sini kan dia satuannya molekul. Jadi kalau misalnya kalian pakai molekul nggak masalah, kan di sini satuannya molekul. Jadi kalian bisa buat jumlah molekul dari si N2 per jumlah molekul dari si Cl2. Nah, kita masukkanlah Vn2. Vn2 ada 5 liter per VCl2, yaitu 15 liter. Sama dengan jumlah molekul dari si N2. N2 jumlah molekulnya 3,01 dikali 10 pangkat 22 molekul. Per jumlah molekul Cl2 nih yang ditanya. Ya. Jumlah molekul dari si Cl2 ini yang ditanya. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Liter sama liter. Ini mati 5 per 15. Bisa sama-sama bagi 5 ya. Jadi 1 per 3. 5 bagi 5, 1. 15 bagi 5, 3. Sama dengan 3 kali 01 dikali 10 pangkat 22 molekul. Per jumlah molekul Cl2. Maka ini perkalian silang. Nah, 1 dikali jumlah molekul Cl2 tetap jumlah molekul Cl2. Karena yang dikalikan dengan 1 yaitu bilangan sendiri ya kan, bilangan itu sendiri. Maka 3, ini kan dikalikan silang nih. 3 dikali 3,01 dikali 10 pangkat 22 molekul.
Nah, jadi jumlah molekul Cl2 adalah 3 dikali 3,01 dikali 10 pangkat 22, yaitu 3 kali 3,01 adalah 9,01 dikali 10 pangkat 22 molekul ya. Oke, ini ya hasilnya. Silakan kalian tanya jika ada pertanyaan. Yang penting kalian ingat rumus dan kalian harus tahu apa yang diketahui dalam soal. Oke? Jika ada yang belum kalian pahami, silakan ditanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.